Yang terhormat Dewan Juri, Moderator, dan rekan tim lawan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nuristiana Putri, selaku pembicara pertama dari tim Pro. Pada mosi hari ini, yaitu karya sastra menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini karena manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir dan berperasaan. Apalagi manusia adalah makhluk sosial. Karena sastra bisa menjadi fondasi utama karena manusia selalu butuh yang dengan sesuatu yang indah seperti puisi. Dengan banyaknya karya, banyak manusia itu mengembangkan atau membuat sesuatu karya sastra seperti buku, cerpen, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 5 menit 56 detik. Baik, saya silakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk maju ke depan membacakan argumentasinya dalam waktu 7 menit 20 detik. Silakan. Baik, memulai dalam 3, 2, dan 1. Mari respon argumentasi di tim pro sebelum melangkah pada argumentasi di tim kontra. Juri, mereka bilang pada akhirnya dalam bentuk manusia sendiri membutuhkan bagaimana karya-karya indah untuk bisa bahkan memenuhi bagaimana hasrat dari manusia itu sendiri. Tapi kita pahami pada akhirnya mosi dalam debat ini adalah bagaimana pada akhirnya suatu karya atau suatu hal itu bisa menjadi fondasi utama dalam bentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Dan ini yang tidak pernah mereka buktikan. Oleh karena itu saya akan rekonstruksi ulang bagaimana sebenarnya jalannya dalam ini. Satu, kita lihat bagaimana sebenarnya membuat dan mencerminkan peradaban manusia. Kami rasa ini adalah bentuk bagaimana proses perkembangan umat manusia. Perkembangan itu juga terbagi dalam beberapa hal, seperti perkembangan bagaimana kita bisa untuk bertahan hidup, berpikir, ataupun menghasilkan sesuatu. Jadi, untuk memenangkan debat ini, tim yang berhasil menang adalah tim yang mampu menjelaskan dan membuktikan terkait aspek apa yang menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia kepada Anda. Tapi aspek yang kedua, kita lihat bagaimana bentuk karya sastra itu sendiri. Karya sastra adalah karya seperti novel, cerita, dan lain-lain. Karya sastra sendiri hanya berfokus pada menciptakan bagaimana karya dalam bentuk pengembangan imajinasi seorang manusia. Jadi kita katakan pada ini adalah ini karya sastra itu bukan dalam bentuk mencerminkan peradaban manusia, karena pada akhirnya dalam membentuk peradaban manusia itu sendiri, manusia itu sudah berulang kali atau mengalami fase yang bagaimana mereka bisa untuk mengembangkan diri mereka. Tapi beban kita selaku tim kontra adalah membuktikan kepada Anda dan membuktikan kepada Dewan Juri apa pada akhirnya justru yang menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Mari masuk kepada argumentasi saya terkait kenapa emosi ini itu tidak layak untuk terjustifikasi dalam dua lapisan. Satu, bagaimana sebenarnya peradaban manusia itu sendiri. Saya rasa manusia yang sudah hidup dari ribuan tahun yang lalu itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Contohnya seperti manusia zaman dahulu, ketika mereka mau untuk pergi ke suatu hal ke tempat lain, mereka harus menempuh bagaimana perjalanan ratusan kilometer. Tapi pada akhirnya peradaban manusia dengan kemampuan manusia itu sendiri, mereka sudah bahkan pergi dengan hanya menggunakan kendaraan atau bahkan memesan kendaraan tersebut di aplikasi atau di satu genggaman layar. Jadi saya rasa pada akhirnya dalam membentuk atau peradaban manusia sendiri sama sekali tidak hubungannya dengan karya sastra. Tapi kedua, kenapa sebenarnya manusia itu bisa berkembang? Kami rasa manusia sebagai primata animalistik yang selalu mau hal yang lebih dan selalu ingin mempelajari segala hal. Kami rasa ini adalah bentuk bagaimana manusia itu bisa berkembang. Jadi aspek yang paling kalau menjadi fondasi utama adalah kami rasa adalah pendidikan dan aspek bagaimana kemampuan dan kemauan dari manusia itu sendiri untuk mencari hal yang jauh lebih baik dan mampu lebih maksimal dari tanpa usaha yang sebesar itu pada akhirnya. Tapi mari kita bermain di kasus Plato terlebih dahulu. Kalau mereka percaya bahwa karya sastra itu menjadi fondasi utama dalam bentuk dan mencerminkan peradaban bangsa. Pahami pada akhirnya karya sastra itu mengedepankan bagaimana imajinasi dari seseorang itu sendiri. Saya rasa ini juga tidak bisa untuk menjadi fondasi utama dalam bentuk dan mencerminkan peradaban bangsa. Karena kalau kamu hanya penuh dengan imajinasi, kamu juga tidak akan
akan pernah bisa berkembang karena kita itu perlu untuk mengedepankan bagaimana logika kita itu sendiri untuk membentuk dan mencerminkan bagaimana peradaban manusia, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk mempelajari segala hal dan bisa mempelajari segala hal dan bisa untuk berkembang pada akhirnya. Jadi kita katakan bahwa fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban bangsa adalah pendidikan itu sendiri, karena pada akhirnya dalam bentuk pendidikan kamu diajar dan kamu memahami bagaimana cara untuk cara yang seperti saya sudah jelaskan kepada Anda, bagaimana kita bisa untuk bertahan hidup ataupun berpikir. Dulu mungkin kita tidak tahu bahwa pada akhirnya bumi mengorbit matahari, tapi pada saat ini dalam bentuk pendidikan dan dalam bentuk mencerminkan peradaban bangsa kita sudah semakin jauh dan kita sudah semakin bisa untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ini dalam bentuk bagaimana logika itu sendiri dalam fondasi utama dalam bentuk dan mencerminkan peradaban bangsa. Jadi untuk semua alasan tersebut saya menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, sisa waktu 3 menit 22 detik. Saya persilakan kepada pembicara kedua dari Tempo untuk maju ke depan membacakan nominasinya dengan waktu 7 menit 20 detik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mosi karya sastra menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia, saya setuju dengan mosi ini karena manusia adalah manusia dan selalu mengikuti atau cenderung bercermin dengan sesuatu. Misalnya, contoh karya sastra itu seperti puisi, dongeng, cerpen, dan lain sebagainya. Ketika seseorang membuat suatu karya sastra dan seseorang itu akan mengikuti atau menghayati isi dari karya sastra itu, maka dari itu saya setuju dengan mosi itu. Terkait dengan karya sastra itu, saya setuju dengan mosi ini karena manusia cenderung selalu bercermin kepada seseorang. Apabila seseorang selalu membaca karya sastra seperti novel, puisi, dan lain sebagainya, dan dia mampu mengikuti hal tersebut, itu adalah mereka mampu membangun fondasi utama dari peradaban manusia. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 6 menit 11 detik. Baik, saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk ke depan membacakan argumentasinya dalam waktu 7 menit 20 detik. Dipersilakan. Baik, melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, notis apa yang saya sampaikan mulai dari detik ini. Sepertinya mereka tidak paham kalau zaman dahulu sebelum kamu membentuk peradaban, kita sadar kita sekarang ada di peradaban manusia. Dan ketika sebelum kita terbentuk, bukan ada novel terlebih dahulu yang diciptakan oleh manusia purba itu sendiri. Dan bukan hal seperti itu yang ada pertama kali di bumi sebelum kamu dibentuk dan kamu hadir dalam peradaban manusia itu sendiri. Tapi Pak ini sudah jelaskan Dewan juri bahwasannya kita perlu pendidikan. Tapi saya karakterisasi dan saya highlight terlebih dahulu. Pendidikan yang kami maksud adalah pendidikan yang kompleks, bukan hanya kamu berpatokan pada karya sastra yang kamu jadikan fondasi utama itu sendiri. Ada beberapa alasan. Pertama, kita sadari bahwasannya premis peradaban manusia itu tentang bagaimana kamu sebagai manusia itu unggul dari segi pemikiran. Karena zaman dahulu kamu tidak tahu bagaimana sebenarnya struktur novel yang akan kamu buat. Tapi di Dewan Hormat, kalau kamu punya pendidikan yang kompleks, kamu tidak terlalu berfokus pada karya sastra itu sendiri. Kamu hanya akan fokus untuk seperti kalau kamu menguasai novel misalnya, imajinasi kamu yang akan lebih berperan di sini. Tapi lebih ke kamu itu tidak akan pernah terlaksanakan secara maksimal. Padahal manusia itu butuh keseimbangan antara keduanya. Tapi yang kedua, oke, kalau kamu mau bilang kamu membuat karya sastra seperti cerpen, lalu kamu akan membentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Tapi saya rasa yang akan bermain di dalam karya tersebut adalah bagaimana kamu bisa menulis cerita-cerita pendek misalnya. Tapi kamu tidak bisa melakukan bagaimana kamu berkomunikasi. Padahal ketika kamu ingin menjadi manusia, kamu ingin bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dan itu adalah bentuk bagaimana peradaban manusia itu bisa maju. Kita tidak bisa untuk maju dari segi pendidikan teknologi kalau kamu tidak menguasai skill komunikasi misalnya. Tapi yang ketiga, kalau kamu bilang ada pidato yang bisa dalam karya sastra, saya rasa itu tidak begitu efektif juga. Karena semisal kamu hanya bisa berbicara di depan umum, kamu hanya bisa menyampaikan pendapat kamu, tapi problem solving kamu tidak akan bisa maksimal di dalamnya karena kamu tidak menguasai. Karena karakter kamu terlalu bermain dalam dunia bahwa oke, karena karya sastra menjadi fondasi utama, saya tidak perlu menyelesaikan permasalahan saya
menjadi peradaban manusia yang unggul seperti saat ini, kalau kamu cuma mencerminkan saya buat novel terlebih dahulu, maka orang-orang akan melihat saya, melihat karya tulis saya seperti kamu Pramoedya Ananta misalnya. Itu tidak akan lagi seperti itu di jalan termat. Dan saya sudah bingkai kepada Anda, kalau kamu mau untuk peradaban manusia, ya kamu tidak bisa hanya mengatakan saya berpidato seperti Soekarno, seperti Hatta misalnya. Karena pada akhirnya ada beberapa hal yang perlu kamu seimbangkan, bukan cara kamu berbicara, tapi problem solving kamu bukan cuma tentang kamu menulis, tapi tentang bagaimana kamu bisa berbicara, bukan tentang bagaimana kamu memainkan imajinasi kamu, tapi rasional kamu juga ikut main di dalamnya. Karena kalau kamu cuma fokus pada cerpen yang pada novel yang saya sudah sampaikan tadi, ya kamu hanya bisa membuat karya seperti Harry Potter. Apakah karya seperti Harry Potter bisa kamu buat bahwasanya kamu sebagai manusia lahir sebagai muggle atau half god misalnya? Kamu tidak bisa membuat seorang penyihir. Apakah itu adalah peradaban manusia? Tentu tidak. Atau karya-karya lain seperti hal-hal yang ada di Imperialia seperti bumi misalnya, ya kamu tidak akan bisa membentuk peradaban manusia. Karena pada dasarnya kamu perlu pemahaman dasar terlebih dahulu, dan itu ada di pendidikan kompleks, bukan hanya memandangkan karya sastra saja. Tapi kita penting dan kita garis bawahi di sini bahwasanya pendidikan karakter juga adalah hal yang menjadi pondasi utama dalam membentuk serta mencerminkan peradaban manusia. Kalau kamu lahir dalam peradaban di mana tidak ada aturan, tidak ada etika di dalamnya, ya kamu tidak akan bisa membentuk peradaban manusia. Output yang ada di pihak berposisi, ya kamu akan bisa membuat negara, atau kamu bisa melahirkan sebuah manusia yang tidak beretika. Jadi pada akhirnya dunia kamu akan sangat hancur dan tidak akan terbentuk peradaban manusia itu sendiri. Tapi berbeda di pihak kami, kalau kamu tidak terlalu bergantung pada karya sastra itu sendiri, ya kita sadari bahwasanya ada hal-hal lain yang menjadi yang bisa kamu tekankan, bukan pada karya sastra itu sendiri. Bagaimana pemikiran kamu itu bisa berjalan, bagaimana problem solving kamu itu bisa berjalan. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat pada zaman dahulu ketika ada pembentukan peradaban manusia, ya tidak ada cerpen terlebih dahulu yang lahir oleh hal yang tidak kita ketahui bahwa kamu bisa membentuk peradaban manusia. Jadi apa yang sudah saya jelaskan kepada Anda? Satu, saya sudah buktikan bahwasanya pembingkai yang ada di pihak proposisi itu sama sekali tidak bisa Anda benarkan, karena sama sekali mereka tidak pernah memberikan gambaran kepada kita bagaimana novel, bagaimana cerpen, pidato itu bisa membentuk peradaban manusia. Pun kalau mereka hadirkan, ya mereka juga tidak bisa selesaikan peradaban manusia seperti apa yang akan ada di pihak mereka. Sedangkan saya sudah flashback kepada Anda bahwa dari pembicara 1 hingga pembicara 2 sudah menjelaskan bagaimana karya sastra tidak bisa menjadi fondasi utama. Kalau kamu menjadikan karya sastra menjadi fondasi utama, apa hal terburuk yang akan terjadi di pihak kamu dan tidak dapat kamu selesaikan. Dan saya sudah buktikan bagaimana kalau kamu tidak menjadikan karya sastra sebagai fondasi utama, ya kamu bisa membentuk dunia seperti sekarang. Kamu bisa datang untuk berdebat, pemikiran kamu kritis, bukan karena ada cerpen yang lahir dan ada novel yang disuguhkan kepada kamu ketika kamu lahir, bukan Harry Potter yang disampaikan kepada kamu, tapi bagaimana pendidikan kompleks itu hadir, dalam kehidupan kamu sehingga bisa membentuk peradaban. Tapi sebelum itu apakah ada instruksi? Oke, kalau misal sampai detik ini belum ada instruksi, maka saya rasa proposal yang saya bawakan kepada Anda itu sudah disetujui, dan juga saya sudah buktikan flash dalam perdebatan untuk semua alasan menambah oposisi. Terima kasih pada waktu 58 detik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim pro, pembicara ketiga dari tim pro untuk maju ke depan memperkenalkan presentasinya dalam waktu 7 menit 20 detik dimulai pada saat pembicara memasuki. Baik, kami dari tim pro mencoba menerima dengan melihat pada hari ini karya sastra menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Baik, kita membahas dan menjadi fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia itu saya setuju, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang dimana ketika manusia itu makhluk berpikir, dia itu mengembangkan suatu hal yang di luar ekspektasi kita. Manusia itu dalam berpikir kita bisa mengembangkan suatu desain, novel, puisi. Dengan adanya itu banyak manusia-manusia yang terinspirasi dan pada akhirnya banyak terbentuk buku dalam suatu novel itu. Kedua, dengan banyaknya karya banyak manusia itu mengembangkan atau ide membuat suatu karya seni seperti cerpen dan lain-lain. Hal ini menekankan bahwa manusia itu adalah bisa mengubah suatu peradaban. Ketika manusia itu sudah mengembangkan pikirannya, dia bisa mampu untuk mengubah manusia yang lain. Yang ketiga, bahkan melalui novel manusia bisa mengembangkan refleksinya dan bisa membuat. Saya tidak mengerti kalau dalam proses pembentukan peradaban manusia kamu sudah memiliki buku, kamu tidak mungkin tahu bagaimana proses mengubah pohon menjadi sebuah kertas, ketika kamu tidak memiliki pemahaman dasar terlebih
salah karena pada zaman dulu saya mungkin dengan banyaknya karya banyak manusia itu mengembangkan membuat yang Anda bisa membuat karya dengan melalui suatu hal seperti waktu manusia itu sebelum adanya buku mereka menulis bahasanya melalui sebuah batu atau semisalnya, dan dengan manusia itu mengembangkan di situ dia berpikir bahwa bagaimana kalau dia membuat sebuah kertas untuk mengaktifkan peradaban ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Edi Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim Kontra Maju ke Depan membacakan argumentasinya dalam waktu 7 menit 20 detik. Silakan. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Jadi saya sedang tadi kami tidak mengerti pada akhirnya mengapa mereka setuju dengan mosi ini. Namun sebelumnya, mari lihat dunia mereka. Satu, mereka mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sering berpikir dan adalah makhluk sosial. Namun justru di dalam karya sastra lah yang membentuk manusia, karena mereka dituntut untuk berpikir kritis. Itu pemikiran mereka. Misalnya itu pandangan yang sempit juri. Kami tidak mengabaikan bahwa karya sastra juga memiliki andil di sini. Tapi jika kita telaah, karya sastra hanyalah hasil yang didapatkan dari pendidikan. Misalnya juri di dalam pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, mereka dituntut untuk membuat karya seperti puisi dan novel. Di sini tentu mereka akan berpikir kritis, berinovasi serta berkreasi dengan karya yang dihasilkan. Misalnya novel, cerpen dan karya tulis lainnya. Kedua, di sisi kamu, manusia tidak akan berkembang karena kamu menjadikan karya sastra sebagai fondasi utama. Sesimpel ini, di sisi kamu masih berimajinasi dan berpikir tentang kelanjutan cerita cerpen kamu. Tapi di sisi kami telah menciptakan banyak inovasi. Kami memecahkan banyak teori, mengetahui masalah dari perubahan iklim misalnya, dan menciptakan peradaban yang stabil dan maju. Dari tadi kamu lupa hal ini. Kamu tidak menjelaskan mengapa karya sastra di sisi kamu bisa menjadi fondasi itu dan utama dalam perkembangan peradaban manusia apalagi saat ini. Lalu lihat di dunia kami, juri, mengapa karya sastra bukanlah satu-satunya fondasi utama dalam membentuk dan mencerminkan peradaban manusia. Satu, juri, yang ini kita hidup bukan hanya dari karya sastra saja, tapi apa yang terjadi sebenarnya. Perlu diingat, sejak kecil kita hidup dari dasar pendidikan. Kita terbentuk sekarang karena adanya pendidikan yang dimana kita diajarkan tentang budaya misalnya, atau pendidikan, alam, dan karakter. Dan inilah sebenarnya juri, fondasi utama dari semua manusia yang ada di bumi ini. Dari kita kecil sampai dewasa, yang tercermin dari diri kita adalah hasil dari pendidikan. Bagaimana manusia bersikap hari ini, bagaimana mereka belajar hal-hal yang ada di dunia ini adalah hasil dari pendidikan. Dan inilah yang tidak disadari oleh pihak pemerintah. Kedua, kami tidak menyempitkan atau mengabaikan karya sastra, tetapi sektor seperti teknologi misalnya, budaya atau politik, ekonomi juga berperan andil. Contohnya dulu, peradaban manusia pernah ada di fase radikal. Dengan adanya pendidikan dan teknologi misalnya, pada akhirnya inilah yang membuat pola pikir mereka berubah. Dan bisa dilihat di zaman sekarang, radikalisme manusia berkurang. Mereka dapat berinovasi seperti sekarang karena adanya variabel tersebut. Mereka tahu mengapa novel bisa tercipta, bagaimana struktur yang baik dalam menciptakan novel, dan bagaimana menilainya. Itu semua karena adanya pendidikan, budaya yang mengayomi mereka, teknologi juga berperan penting di sini. Lalu juri, mengapa pada akhirnya di sisi oposisi kami menang? Satu, kita sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya debat ini berjalan. Kami telah menjelaskan sedari awal mengapa
karakter misalnya atau pendidikan alam misalnya, sehingga mereka tahu bagaimana pohon ini bisa terbentuk, mengapa ada teori-teori seperti teori kuantum misalnya, karena adanya pendidikan, bukan dengan adanya karya sastra. Sehingga dengan ini semua oposisi menang.